Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadirin mukarram dan muhtaramin, pertama-tama saya hormati dulu orang tua kita, Bin Najib Ustaz keluarga besarnya, kita doa Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luas rezeki, mendatangkan ilmunya, dan senantiasa kesehatannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi khusus Alhamdulillah. Mustafa kita Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luas rezekinya, tambahkan ilmunya. Juga wabillahi khusus Faidi kita akan sehat, panjang umur, barakah. Amin. Sehat, panjang umur, barakah. Diri memberi sehat, panjang umur, barakah. Juga Bang Adin sehat, panjang umur, barakah. Ibu memberikan sehat, panjang umur, barakah. Juga Bang Dadan, Bang Abbas juga sehat, panjang umur, barakah. Ibu sehat, panjang umur, barakah. Jaga sehat, panjang umur, barakah. Para sahabat, para hadirin, para jamaah sekalian hadir pengajian rutin malam Selasa yang malam hari ini kita berada di Musola Beriman. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini semoga senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keberkahan daripada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan yaitu kitab Riyadhus Shalihin, melanjutkan babun fil mujahadah. Selanjutnya hadis yang ke-7. Anwa'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bis sahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Wallahu a'lam bissawab. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau ini adalah sahabat baginda Rasulullah SAW yang setia menemani Nabi dalam dakwahnya Nabi, baik senang, baik suka ataupun duka, dengan perjalanan yang jauh, terkadang perjalanan yang menyulitkan. Abu Hurairah tetap beliau bersama baginda Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena kecintaannya kepada Nabi. Kita pun sama, kalau kita cinta sama guru, kita cinta sama ulama, sekalipun dakwahnya jauh, dakwahnya sulit, segala macam, kita bersama dia mengharap berkahnya. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini selalu mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dari Rasulullah SAW bersabda itu Nabi, wujibatin naru bisahawat. Apa kata Nabi? Perjalanan menuju neraka itu penuh dengan kesenangan. Di perjalanan ke neraka ini penuh dengan kesenangan. Apa itu contohnya? Maksiat. Itu kan kesenangan tuh. Itu jalan menuju neraka, semuanya senang hadirin sekalian. Maksiat, tasawuf, khamar, minum-minuman, segala macam ya. Yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala itu senang semuanya. Orang ada yang tatkala dengan adzan subuh dia tidur. Kenapa? Dia senang tidur hadirin sekalian itu. Dia enggak bangun, senang dia. Itulah jalan menuju neraka penuh dengan kesenangan. Sehingga ini di zaman Rasulullah SAW, orang-orang jahiliyah itu hidupnya penuh kesenangan. Orang jahiliyah itu diajak ibadah nggak mau dia. Orang jahiliyah diajak ibadah dia nggak mau. Dia senangnya senang-senang, berfoya-foya, senang-senang, homer, hiburan dan sebagainya. Itu ciri-ciri orang jahiliyah hadirin sekalian. Apa kita mau kembali ke zaman jahiliyah lagi hadirin sekalian? Dan kita nggak mau hadirin sekalian kan? Ya, jahiliyah luar biasa, luar biasa jahiliyah. Nauzubillah, subhanallah. Orang jahiliyah jangankan itu, istrinya ditukar. Istrinya tukeran, gantian. Malam ini saya tidur dengan istri situ ya, situ sama istri saya tukeran. Boleh, zaman jahiliyah. Enggak ada hukum hadirin sekalian, bebas zaman jahiliyah. Ya. Kalau judi bininya jadi taruhan, boleh zaman jahiliyah, boleh hadirin sekalian. Macam-macam hiburan bebas. Bukan cuma joget telanjang aja bebas hadirin zaman jahiliyah. Alhamdulillah subhanallah. Jadi orang pada zaman itu bukan kayak manusia, zahirnya manusia, tapi hatinya kayak binatang. Sekarang manusia pengen jadi binatang. Di Eropa ada manusia pengen dioperasi jadi binatang. Kalau dulu manusia hatinya kayak binatang. Kalau sekarang bukan cuma hati badannya pengen jadi binatang, bayangkan. Di Eropa di luar, manusia pengen dioperasi jadi binatang. Oh ya, sekalian. Pengen
bebasnya totalitas. Alhamdulillah, subhanallah. Jangan sampai kita ini, makanya di Quran jelasin balhum adall, mereka orang-orang yang nggak mau ikut bersama Rasulullah dakwahnya Nabi kan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya terkait binatang dia hidupnya. Ngaji mengaji saling masalah tapi masih jalan terus. Alhamdulillah semua. Kita nggak bisa membedakan mana yang mana maksiat, yang mana ini yang penting dia senang, dia bahagia. Padahal dia kata pada hari itu dia sedang tergelincir dan digelincirkan oleh syaitan. Dia kata lagi digelincirkan oleh syaitan. Kita mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabi dibatil jannatu bil makari, dan jalan menuju surga semuanya gak enak jalan surga. Ngaji kan gak enak ngaji. Dia kan duduk, mata ngantuk, belum makan, belum malas badan kita. Orang ngaji itu jadi begitu. Belum setan gangguin kita lagi. Ada setan ngaji lama banget ini. Ayo dah mau bisnisan segala. Biasa ya. Jadi yang namanya jalan menuju surga itu gak enak semuanya sekalian. Kita harus ngaji, kita harus sholat. Ya kan, kita harus ibadah, kita harus sedekah, berbagi sama anak yatim. Apalagi sebentar lagi ini kita ya mau 10 Muharram nih, kita berbagi sama anak yatim tuh. Padahal itu amal-amal bagus semua kan. Ya kita ngaji pahalanya besar, sholat pahalanya besar, sedekah pahalanya besar. Makanya kalau berbuat baik kan pahalanya besar hadis sekalian. Jadi sesuatu yang menuju surga semuanya gak enak hadis sekalian. Nanti enaknya kita udah meninggal, baru kita enak hadis sekalian. Kalau sekarang mah gak enak semuanya. Ya kan lagi anak-anak ngobrol azan zuhur, kita harus sholat dulu, berhenti ngobrol. Padahal bisnis lagi ujung-ujungnya tuh ada sekalian. Bisnis kalau boleh titik ujung-ujungnya tuh, ibaratnya ngobek sebentar lagi omongan ngobul, azan, berhenti dulu. Panggilan Allah lebih penting daripada urusan dunia. Tapi kalau orang yang cinta sama dunia, diabaikan tuh sholat. Sholat mah gampang, cara jokin bisnis dulu aja sekalian kan. Bisnis kagak, sholat kagak, berhasil kagak, miskin dia, ayah kagak, hadirin sekalian kan. Dulu-dulu nggak dapat dari kasih Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian tuh. Makanya kita lihat para alim ulama, ya orang-orang yang ahli ibadat, mereka itu hidupnya senang dia, nyaman, tenang, ya kan. Kita lihat bahagia hidupnya dia. Apa sih kerjaannya nggak ada? Kerjaannya pakai ikhtiar. Mungkin yang biasa dagang sarung, dagang minyak wangi, dagang minyak wangi, atau dagang daging, tapi santai-santai aja di hidupnya, bahagia, senang. Sedikit masjid, begini berkah hidupnya. Kenapa? Dia yakinkan kehidupannya dia bahwasanya dunia ini semuanya penuh dengan ujian. Dunia ini semuanya penuh dengan ujian. Kalau kita nggak mau diuji dengan urusan dunia, maka wafatlah kita duluan. Jadi kalau kita nggak mau diuji urusan dunia, makanya kita wafat duluan, meninggal duluan, baru kita nggak dapat ujian sekalian. Kalau kita masih hidup, ada ujian kita masih hidup. Jangankan kita ini mau menuju surga, mau menuju ke mushola aja diuji aja sekalian. Kita mau ngaji nih malam hari ini di mushola diuji. Udah mau berangkat bini ngambek, mau berangkat lagi anak sakit, mau berangkat istirahat, mau berangkat ke mushola ada tamu diuji. Udah berangkat dari rumah ke mushola sendal putus nggak jadi balik lagi aja di sekalian. Padahal niatnya udah bagus. Udah berangkat tengah jalan kepleset putus sendalnya. Nggak jadi dia ke masjid. Padahal tenteng aja tuh sendal, bener nggak? Setan lebih jago gangguin kita. Kata setan udah jangan ke mushola, malu sendalnya putus sebelah. Nanti diketahui orang, kata setan tadi sekalian. Benar juga ya. Kalau pakai sendal sebelah putus sebelah ini kan orang tahu kata setan lebih hebat. Pulang dia nggak jadi ke mushola, nggak jadi ke masjid, pulang ke rumah aja. Padahal langkahnya dia adalah mulia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan tertipu nih, jangan kita tertipu oleh urusan dunia. Dunia cuma senang dulu sebentar. Dunia ini yang kita makan sebentar, kita minum susu cuma di mulut doang enak. Sampai tenggorokan lewat biasa aja. Minum kopi sama, makan ayam sama di mulut doang, dikunyah-kunyah berasa ayam masuk lewat. Jengkol kita makan, bener nggak? Lewat ke jengkol, cuman bau kayak hilang aja sih. Apa itu nggak itu kehebatan jengkol di situ ada sekalian. Ya kata almarhum Bapak Haji yang punya restoran di Cipinang, kalau di Rombong kata beliau, jengkol satu-satunya makanan yang nggak pernah salah bumbu kata dia. Jengkol salah satu makanan yang nggak pernah salah bumbu. Beliau Ustaz yang punya restoran di Rombong nama ini almarhum itu luar biasa. Sama tuh masuk ke mulut, daging masuk di mulut kita punya lewat sama aja sekalian. Yang paling gak enak orang yang nikmat sehatnya diambil, makan masuk ke mulutnya semuanya hambar. Daging hambar, ayam hambar, tempe hambar, semuanya hambar. Semuanya gak enak di mulutnya. Kalau orang udah kayak begini, siap-siap perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kemungkinan panjang umur,
ada kemungkinan pendek. Kalau kata dokter nih, orang kalau masih makannya bagus, minumnya bagus, insya Allah boleh panjang, kata dokter. Tapi kalau orang udah nggak doyan makan, boleh minum, siap-siap dari kuburan sebentar lagi. Begitu kata dokter dari sekalian. Memang hasilnya begitu. Orang kalau udah nggak makan kan lemahnya, lemah sakit tambah parah, meninggal. Tanda-tandanya begitu. Kita lihat baginda Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah tuh kalau makan bergizi Rasulullah. Tapi makannya kan kurma, zaitun, kismis, betul nggak? Daging kambing, tapi nggak berlebihan. Nggak kayak kita kan makan kambing kan. Sate kambing 50 tusuk dimakan sendiri, ada 50 tusuk, keluar dari sekalian, betul nggak? Umur 75 ada sekalian. Umur 75, bini udah pulang duluan dari sekalian. Sendiri-sendiri ada keluar malam-malam dari sekalian. Tapi kalau kita makannya 5 tusuk, kan jadi kesehatan dari sekalian. Kenapa? Sunnah Rasul makan daging kambing dari sekalian. Jadi kembali lagi tuh. Jadi dunia ini memang itulah dunia. Kita diuji di dunia nih. Ada yang diuji dengan kesenangan dunia, ada yang diuji dengan kepahitan dunia. Ada orang senang hidupnya dilupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ingatnya waktu lagi sakaratul maut. Ada orang yang persiapan dirinya dia. Dari masih saya persiapan udah ngaji, udah taklim, masjid, ke musola, pulang balik ngaji, kemana dia ngaji? Dia persiapan dirinya dia agar selamat nanti menuju ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hadir malam hari ini semoga digolongkan orang yang selalu mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita yang sulit mudah-mudahan menjadikan kita kehidupan yang senang di akhirat dari sekalian. Kehidupan kita yang dunia penuh ujian, mudah-mudahan nanti kita di akhirat mendapatkan kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan yang hadir malam hari semoga termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Ala dunia biramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang diri mari sungguh-sungguh kita kejar surga. Jangan kita ini ngejar surga malas-malesan. Tapi kalau urusan neraka, urusan jalannya nggak baik, kita semangat luar biasa. Hampir begadang dilakukan. Tapi kalau urusan untuk surga, jangankan begadang, bangun subuh ini susahnya luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hati dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.